Kisah kaum Tuba, peradaban megah yang ditelan misteri. Pernah dengar tentang kaum Tuba? Mereka adalah penguasa hebat, punya kerajaan megah, bahkan disebut-sebut dalam Al-Quran. Tapi, kemana mereka menghilang? Apakah mereka ditelan bumi seperti kaum Ad dan Samud? Atau ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan sejarah? Assalamualaikum, teman cerita viral. Buat kalian yang suka kisah-kisah penuh hikmah, misteri, dan sejarah Islam yang jarang dibahas, kalian ada di tempat yang tepat. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Pernah dengar tentang kaum Tuba? Mereka adalah salah satu peradaban terbesar yang pernah ada di Jazirah Arab. Nama mereka bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 37. Apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 37. Jadi, siapa sebenarnya kaum Tuba? Mereka adalah sekelompok raja besar dari dinasti Himyar yang memerintah wilayah Yaman kuno. Nama Tuba bukan nama orang, tapi gelar untuk raja-raja mereka, mirip dengan Fir'aun di Mesir atau Kaisar di Romawi. Kaum ini dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat dan makmur. Wilayah mereka membentang luas dari selatan Jazirah Arab hingga ke Syam, sekarang Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Mereka punya sistem pemerintahan yang terstruktur, pasukan yang tangguh, serta kekayaan yang luar biasa. Yang menarik, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa mereka sudah mengenal tauhid jauh sebelum Islam datang. Bahkan, beberapa raja Tuba diakini sebagai hamba Allah yang saleh. Namun, sayangnya, setelah generasi berganti, banyak dari mereka yang menyimpang dan akhirnya mendapat azab dari Allah. Bagaimana kisah lengkapnya? Ada satu kisah menarik yang beredar tentang Raja Tuba yang pernah mendatangi Mekah dengan niat yang awalnya buruk, tetapi akhirnya berubah menjadi kebaikan. Dikisahkan, salah satu Raja Tuba pernah memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, seperti yang dilakukan Abrahah beberapa abad setelahnya. Namun, sebelum rencananya terlaksana, ia mengalami kejadian luar biasa. Beberapa ulama dan sejarawan mencatat bahwa sang raja mengalami mimpi yang aneh dan menakutkan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dihancurkan oleh kekuatan gaib jika berani mengusik Ka'bah. Ketika terbangun, ia merasa sangat gelisah dan bertanya kepada para penasihatnya. Ternyata, dua orang pendeta Yahudi yang ada dalam rombongannya memberitahu bahwa Ka'bah adalah rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka memperingatkan bahwa jika ia tetap berniat jahat, azab besar akan menimpanya. Mendengar hal itu, sang raja akhirnya bertaubat dan justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia tidak hanya membatalkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi juga menyumbangkan kain sutra untuk menutupinya, yang diakini sebagai salah satu bentuk awal dari tradisi kiswah Ka'bah yang terus berlanjut hingga sekarang. Setelah peristiwa itu, Raja Tuba kembali ke negerinya dengan membawa keyakinan akan tauhid. Bahkan, dalam beberapa catatan sejarah Islam, disebutkan bahwa ia mengajak rakyatnya untuk beriman kepada Allah. Namun, seiring waktu, kaum ini mulai melupakan ajaran tauhid dan kembali kepada kesombongan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Kaum Tuba bukan sekadar raja-raja biasa. Mereka membangun peradaban luar biasa di Yaman dengan teknologi yang sangat maju pada masanya. Salah satu bukti kejayaan mereka adalah sistem irigasi dan pertanian yang berkembang pesat, menjadikan negeri Yaman saat itu sebagai surga di Jazirah Arab. Salah satu warisan terbesar mereka adalah Bendungan Makrib, sebuah proyek infrastruktur luar biasa yang bahkan disebut sebagai keajaiban teknik kuno. Bendungan ini memungkinkan wilayah Yaman menjadi tanah yang subur, padahal Jazirah Arab dikenal sebagai daerah yang gersang. Para arkeolog modern menemukan bahwa sistem bendungan ini dibuat dengan sangat canggih, bahkan melampaui teknologi peradaban sekitarnya. Air dari bendungan ini mengaliri perkebunan yang luas, menghasilkan hasil bumi yang melimpah,
dan menjadikan Yaman sebagai pusat perdagangan yang makmur. Kaum Tuba juga dikenal memiliki keahlian dalam membangun kota-kota besar dengan istana yang megah, jalan-jalan yang tertata rapi, serta benteng pertahanan yang kokoh. Beberapa peninggalan arkeologi dari kerajaan mereka masih bisa ditemukan di Yaman hingga saat ini. Namun, semua kejayaan ini perlahan mulai runtuh karena satu kesalahan fatal. Mereka semakin jauh dari ajaran Allah dan mulai menyombongkan diri. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kaum Tuba, tetapi bukannya bersyukur, mereka justru menjadi sombong dan kufur nikmat. Mereka mulai berbangga diri dengan kekayaan dan teknologi mereka, merasa bahwa mereka bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Mereka lupa bahwa setiap peradaban yang tidak mau tunduk kepada Allah pasti akan mengalami kehancuran, sebagaimana yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya seperti kaum Ad dan Samud. Akhirnya, azab pun datang dalam bentuk bencana alam yang dahsyat. Bendungan Makrib yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka jebol secara tiba-tiba. Banjir bandang melanda kota-kota mereka, menghancurkan rumah-rumah, membinasakan ladang-ladang subur, dan menyebabkan penduduknya tercerai-berai. Kisah ini bahkan disebut dalam Al-Quran, Surat Saba, ayat 15 dan 16. Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats, dan sedikit dari pohon sitr. Bencana ini mengubah negeri mereka yang dulunya subur menjadi gurun tandus yang kering dan keras. Kaum Tuba yang tersisa akhirnya tercerai-berai. Banyak yang mengungsi ke daerah lain seperti Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Peradaban besar ini pun hancur hanya dalam 1 malam. Setelah bencana besar yang menghancurkan peradaban mereka, sisa-sisa kaum Tuba akhirnya tercerai-berai ke berbagai penjuru. Banyak dari mereka yang meninggalkan Yaman dan bermigrasi ke wilayah lain seperti Mekah, Madinah, Syam, dan bahkan Afrika. Sebagian dari mereka masih mempertahankan warisan budaya dan keterampilan nenek moyangnya, sementara yang lain melebur dengan masyarakat setempat dan kehilangan identitas asli mereka. Dalam beberapa catatan sejarah, suku-suku Arab besar seperti Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi penduduk asli Madinah disebut-sebut memiliki hubungan dengan kaum Tuba. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Arab yang menetap di Mekah sebelum Islam juga memiliki garis keturunan dari mereka. Namun, meskipun beberapa keturunannya masih bertahan, kejayaan kaum Tuba sebagai sebuah peradaban sudah lenyap selamanya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kemegahan dunia tidak akan bertahan selamanya jika manusia berpaling dari Allah. Jika kita lihat sejarah, peristiwa seperti ini berulang di berbagai peradaban besar dunia. Romawi, Persia, Mesir kuno, hingga Atlantis yang masih menjadi misteri. Semuanya runtuh saat mereka menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kita sedang menuju kehancuran yang sama? Allah tidak menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran tanpa alasan. Kisah kaum Tuba adalah peringatan besar bagi kita semua, terutama di era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kemewahan duniawi. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini? 1. Jangan sombong dengan kekayaan dan kekuatan. Kaum Tuba dulu memiliki segala-galanya, teknologi canggih, kekayaan melimpah, dan pasukan yang kuat. Tapi semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Hanya keimanan kepada Allah yang bisa menjadi tameng sejati. 2. Syukuri nikmat Allah, jangan kufur. Allah memberikan mereka tanah yang subur, air yang melimpah, dan hasil bumi yang luar biasa. Tapi ketika mereka mulai kufur nikmat dan merasa tidak butuh Allah, semuanya diambil dalam sekejap. Apakah kita juga sedang lupa untuk bersyukur? 3. Harta dan teknologi tidak bisa menunda azab. Saat bendungan Makrib jebol, tidak ada harta atau teknologi yang bisa menyelamatkan mereka.
Ini adalah bukti bahwa sehebat apapun manusia, mereka tetap makhluk yang lemah di hadapan Allah. 4. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Kaum Tubbah terlalu sibuk membangun istana dan memperkaya diri sendiri, hingga lupa pada tugas utama mereka sebagai hamba Allah. Apakah kita juga sedang sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat? 5. Sejarah selalu berulang. Peradaban setelah mereka juga mengalami kehancuran dengan pola yang sama. Ini adalah siklus yang terus terjadi. Apakah kita sedang mengulang sejarah yang sama? Jika kita perhatikan dunia hari ini, ada banyak kemiripan dengan kisah kaum Tubbah. 1. Banjir besar, gempa bumi, dan bencana alam semakin sering terjadi. 2. Teknologi berkembang pesat, tapi moral manusia semakin turun. 3. Kesombongan manusia semakin menjadi-jadi, merasa bisa hidup tanpa agama. 4. Ketimpangan sosial semakin parah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sengsara. Apakah semua ini adalah tanda-tanda bahwa peradaban kita sedang menuju kehancuran seperti kaum Tubbah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman, manusia akan terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa pada akhirat. Kita terlalu sibuk membangun gedung pencakar langit, mengejar harta, dan memperkaya diri sendiri, sementara akhlak dan spiritualitas semakin ditinggalkan. Apakah kita akan belajar dari sejarah, atau justru mengulang kesalahan yang sama? Allah sudah memberikan banyak tanda bagi kita. Tapi apakah kita mau sadar? Kisah kaum Tubbah harus menjadi cermin bagi diri kita agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Apa yang bisa kita lakukan? Perkuat keimanan kita. Dunia ini sementara, tapi akhirat kekal. Jangan sampai kita hanya sibuk mengejar dunia tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Jangan sombong dengan harta dan ilmu. Kalau kita diberi nikmat, jangan lupa bahwa itu semua datang dari Allah. Gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Jaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Peradaban besar hancur bukan hanya karena azab, tapi juga karena manusia semakin jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Sudah saatnya kita kembali ke jalan yang benar. Jangan tunggu sampai terlambat. Kaum Tubbah baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kita masih punya waktu untuk berubah, tapi sampai kapan kita mau menunda? Kaum Tubbah sudah hilang di telan sejarah. Kita tidak bisa mengembalikan mereka, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. Dunia kita saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan. Bencana alam, krisis moral, ketimpangan sosial, semuanya mirip dengan zaman sebelum kehancuran peradaban terdahulu. Allah sudah memberi kita banyak pelajaran melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah, tanda panah kanan tebal apakah kita akan belajar dari sejarah, atau justru mengulang nasib yang sama? Tanda panah kanan tebal apakah kita masih mau menunda taubat, sampai semuanya terlambat? Tanda panah kanan tebal apakah kita siap menghadapi hari di mana dunia ini tidak lagi seperti yang kita kenal? Jawabannya ada di tangan kita. Tunggu apa lagi? Saatnya berubah sebelum terlambat. Jangan lupa like, komen dari daerah mana, dan subscribe biar kita terus bahas kisah-kisah inspiratif yang bikin iman kita makin kuat. Tag teman kalian yang suka sejarah Islam biar mereka juga tahu kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.